Oke, langsung saja teman-teman. Gila sini ya, gila ya. Ada berita beredar foto ya, Sekjen PSSI berada di rumah judi Singapura. Ngapain gitu loh ya? Pertanyaan, ngapain berada di rumah judi Singapura ya? Sekjen PSSI loh ini. Di saat timnas ya hancur-hancurnya ya kan, ada foto beredar itu seperti ya bukan mirip ya, memang hampir sama ya, baju yang dikenakan, tas yang dikenakan, dan ya bentuk kepala, rambut itu hampir sama teman-teman ya, bukan mirip lagi, hampir sama ya. Berada di rumah judi Singapura. Nah, yang kita pertanyakan, ngapain ya di rumah judi Singapura? Apakah timnas kita ini sudah dijual gitu, dijual ke judi sana? Kita nggak tahu. Sampai sehancur ini ya, Asian Games kita nggak lolos grup ya kan, nggak lolos fase grup, hancur lah pokoknya teman-teman ya. Dan kalau seperti ini teman-teman ya, kalau kita hanya seperti ini aja menyuarakan dari video itu nggak ada habis-habisnya ya. Kalau saya kasih pendapat ya, kita harus melakukan aksi seperti demo ya. Kita harus demo tuh ya. Kan di setiap daerah itu ada exco PSSI lah, ada perwakilan exco setiap daerah. Kita harus demo mereka ya. Kita suarakan hak kita suarakan apa yang kita inginkan teman-teman. Yang pertama kita menginginkan ya ganti ketum. Kita harus mengganti ketum kita secepatnya ya, agar sepak bola ini kembali kondusif lagi seperti biasa ya kan. Karena kalau nggak diganti nih Pak ET ini, makin banyak masalah-masalah yang akan terjadi, saya yakin itu ya. Dan sampai sekarang nggak ada sepatah dua kata dari dia tentang timnas kita itu nggak lolos di fase grup di SEA Games. Jadi dia nggak bisa fokus lagi. Kita lihat saja dia sibuk membagikan medali-medali emas ke cabur-cabur lain ya. Padahal dia sekarang menjabat sebagai ketum juga ya, ketum PSSI juga. Jadi seharusnya dia berperan aktif lah di dalam ini. Atas kekalahan juga dia harus mengevaluasi ya kan, melakukan evaluasi setibanya pelatih, pemain ya. Ini nggak ada teman-teman. Jadi kita suarakan tetap permintaan kita, ketum out ya. Yang kedua, pasti saya berharap teman-teman juga berharap ya, kembalikan Sinteyong ya, karena memang Sinteyong lah yang bisa membuat timnas kita ini maju ya. Dari kemarin juga kita lihat ya, di masa-masa Sinteyong timnas kita ini jaya ya. Ya walaupun memang Sinteyong belum bisa memberikan gelar juara, tapi dari sejarah permainan kita puas ya. Kita lolos ke Malaysia, kita bisa mengalahkan Korea Selatan di semifinal ya. Kita sampai lolos ke semifinal, kita kalahkan Korea Selatan ya. Kita bisa mengalahkan, kita tahan imbang Australia ya. Kita kalahkan Arab Saudi 2-0. Itu hal yang sangat di luar nalar kita teman-teman. Kalau kita melihat dari peringkat Indonesia ya, kita bisa kalahkan tuh Arab Saudi yang peringkat 50-an ya. Kita masih 120-an. Jadi ya kita harus kembalikan Sinteyong ya, apapun itu ceritanya. Dan yang ketiga ya, revolusi exco PSSI. Nah, semua exco diganti ya, maupun di exco di Jakarta maupun di perwakilan setiap daerah itu harus diganti, karena memang nggak sejalan lagi teman-teman ya, nggak sejalan lagi ya. Dan kalau nanti terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan seperti kita melakukan aksi demo ke PSSI dan itu anarkis, jangan salahkan masyarakat ya, jangan salahkan masyarakat, karena kita nggak pernah didengar gitu loh, kita nggak pernah digubris ya. Mereka mengambil keputusan seenaknya saja ya, seperti keputusan memecat Sinteyong ya, menentukan pelatih, Indra Sapri lagi melatih untuk timnas U22 di SEA Games ini. Itu kesalahan besar ya. Saya berharap untuk teman-teman semua kita satukan suara kita, jangan sampai kita kalah ya dalam menyuarakan hal-hal seperti ini ya. Timnas kita butuh perubahan ya, timnas kita butuh perubahan. Dan satu lagi teman-teman ya, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak kita yang bersuara siapa lagi? Dan kalian dukung konten-konten kreator yang menyuarakan timnas untuk bangkit ya, dan dukung konten kreator yang menginginkan ketum itu out, dan dukung semua itu, karena itu sangat penting agar semua masyarakat sadar dan semua ya jajaran-jajaran exco itu melihat ya bahwasanya memang semua masyarakat menginginkan kalian itu untuk direvolusi ya. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman semua ya. Mari kita dukung, kita saling membantu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, aku nggak tahu ya
atau cuma di tempatku saja ya di Medan, banyak orang ya sekarang yang tidak suka atau expect lagi melihat timnas nih ya. Dulu ketika bersama Sinteyong, setiap timnas itu main pasti di sudut-sudut kota ya, pasti itu ada nobar bersama wali kota, nobar bersama bupati ya kan. Sekarang nggak lagi teman-teman ya. Apakah cuma di Medan saja? Apakah itu terjadi juga di kota-kota kalian? Coba komen ya. Seperti di Jawa, seperti di Jakarta, seperti di Surabaya, seperti di Lampung, seperti di ya di Kalimantan, dimanapun itu teman-teman, coba komen. Apakah sama seperti yang terjadi seperti di Medan ini? Timnas itu seperti nggak menit lagi lah menonton timnas ya. Ya memang ini karena efek pembicaraan Sinteyong dan permainan kita yang sangat buruk dan kita gagal lolos ke Piala Dunia. Ya mungkin itu saja teman-teman. Tulis kolom komentar, jangan lupa ikuti channel ini dan support semua konten kreator yang akan membawa timnas Indonesia maju, yang selalu menyuarakan STI kembali dan ketum PSSI out. Thank you.